Indonesia
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan li Syekh Zaini Ghani ibni Abdillah. Syekhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan ya kan sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibersihkan Allah hati kita, jiwa kita dari segala kotoran-kotoran, baik yang kita ketahui maupun tidak ketahui, terutama daripada dosa-dosa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu keterbukaan pintu bagi ridho Nabi Muhammad SAW. Semoga Nabi mendoakan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Ali ibnu Habib Alwi ibnu Ali Al-Habsi. Alhamdulillah sehat Sidin. 5 hari kata di Bib di mana? Di Martapura lah. Alhamdulillah. Haul guru abah guru sekumpul ghafarallahu lahu. Beliau ini dekat dengan guru sekumpul, rancak dijapai guru sekumpul, makanya pinapit je terus awak nih. Ya kelak sehat je piplah pinplah. Alhamdulillah kawan pun sehat terus pian awat. Nah rancak dijapai sidin ya, rancak dijapai guru abah guru sekumpul. Alhamdulillah piplah. Dalam kitab Nawadir Imam Qalyubi tadi kita sudah bisa nanti saya simpulkan dalam Fathur Rabbani ini. Anjinnun ni al-Misri, dari Junun al-Misri. Nah, Junun al-Misri ini hidup sekitar abad kedua Hijrah atau 200 tahunan setelah Nabi wafat. Beliau ini dulu bekas, ya bahasa kita sini mungkin nakal juga orangnya, tapi tiba-tiba bertobat kepada Allah. Akhirnya beliau menjadi orang alim besar, sufi sekaligus alim besar. Maka disebutlah kisah Junun al-Misri. Annahu daqalal masjidal harami. Beliau masuk ke Masjidil Haram. Kalau pernah ke Masjidil Haram itu dulu pun sudah luas ya, cuma dulu di dalamnya masih berpasir ya. Kalau sekarang sudah keramik ya. Nabiplah Rajulan, beliau melihat ada seorang laki-laki matruhan tahta astuna wahwa oryan. Matruhan, ada tiang tinggi besar di Masjid Haram tuh, ada tiang, banyak tiang salah tiang itu besar-besar, tiang masjid. Di bawahnya itu ada seseorang uryanan, betilanjang, mungkin besempak lah kita sinilah, tapi badannya bertelanjang. Wa yazkurullah biqalbi hajin. Dia berzikir kepada Allah. Saya tahu dia itu berzikir kepada Allah dengan hajin, dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh perasaan. Kayak orang berzikir penuh perasaan, ya bahasa kita khusyuk lah. Ya Allah, ya Allah. Yang diingatnya Allah. Banyak orang di sekelilingnya tidak diperhatikannya, sampai tubuhnya pun tidak terperhatikan. Jakanya di sini apa? Wali apa istilahnya? Wali jajab di orang, atau wali majub di orang, ya lah. Majub. Qala padanutu minhu.
Wasalimtu alaihi, aku pun mendekatinya, kata Syekh Junun Al-Misri. Wasalimtu alaihi, dan aku pun mengucapkan salam kepadanya. Dia menjawab waalaikumsalam. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, man anta, siapa engkau ini? Lalu dia berkata, ana rajulun goribun, aku adalah manusia gorib, manusia ganjil. Paham lah pian manusia ganjil. Nah, kalau abah guru sekumpul raja ganjil, sidin gelak. Nah, ada pernah mendengar lah, anu sidin lah. Ini ganjil aja, kada raja ganjil, kada anar rajulun gorib. Aku adalah gorib. Aku adalah orang ganjil. Atau bahasa lain gorib itu asing. Aku adalah orang asing. Asing itu kan ya ganjil ya kan, sama aja lah, mirip aja lah. Anar rajulun gorib. Aku adalah orang asing. Faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, Mas muka, siapa namamu? Siapa namamu? Jar Syekh Junun. Faqala, anal matlub, aku adalah orang yang dicari. Bahasa kita ini buronan nih. Ya lah, aku buronan, aku adalah pelarian. Lilladzi harabtu minhu, yang aku lari daripada itu. Aku lari dari orang yang mencacariku tuh. Fama taqulu, apa yang kau katakan nih? Pabokiyat libaqaihi pamajala yabqa wa abqa hatta mata min saatihi. Orang itu pun menangis. Melihatnya menangis, aku pun menangis. Sama-sama menangis berdua. Ini orang beriman nih lah, ini dua ini orang beriman. Syekh Junun Al-Misri ini seorang sufi ya, seorang wali Allah. Nah, yang di anu ini juga seorang wali Allah, tapi kayak jajab. Tiba-tiba hatta mata min saatihi. Tiba-tiba orang itu meninggal dunia pada saat itu. Nah, meninggal dunia sekalinya kayak Pak. Apa Jasidin? Paramaitu alaihi ijari, aku pun melemparkan, maksudnya membungkusnya, karena meninggal kalinya orang sambil menangis menangis mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengambil ijar itu kan tapih bahasa Banjar lah, sarung menutupi tubuhnya. Lastarahu bihi, aku tutupilah ia supaya tertutup tubuhnya. Wajhab tu atlabu lahu kafanan, aku mencari kain kapan. Sudah aku tutupi sementara dulu nih, tutup sementara ya Klabe. Habis itu aku cari kapan. Dahulu siapa di Banjar nih, Habib Basiri Banjar lah. Nah, Habib Basiri Banjar kayak ini lah, sedin model kayak ini aja lah, sekitar inilah. Karena tuh tahun 60-an, 50-an, tahun 60-an kalau nggak salah beliau itu. Sumarajatu pama wajatu, ketika aku kembali tidak ada orang itu, tidak ada lagi, tapi tidak ada orang, anda ada lagi. Nah, orangnya hilang bang Labian, tidak ada orangnya. Cari aja sana Marina, tanyain, tidak ada orang meninggal di sini juga orang. Nah, apa aja Junun Misri ini benar-benar terjadi atau tidakkah? Masa tidak ada orang nggak berbicara langsung sebagainya, tidak ada lagi orang nggak? Nah, dengar kisah lah. Terusakankah kisahnya? Terusakanlah. Loh, sampai sini apa kita? Faqultu, aku pun berkata, ya subhanallah, wahai Tuhan yang maha suci, man syafaqani ilai, siapa sih yang berdulu mengambil orang tersebut? Subhanallah. Fa'aqazani naum, maka aku pun karena mencari kesana kemari, akhirnya aku kelelahan, tertidur di masjid, tidur di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan luas ya. Cari-cariin apa, ditanyai orang, ndak ada aja orang, ciri-cirinya ndak ada, betelanjang ndak ada aja orang, rupanya ndak ada yang melihat juga betelanjang tuh. Nah, ini gaib lah. Nah, ini karamat ngarannya nih, ini kisah karamat. Kenapa orang itu wa ija biha tipi yakulu, maka tiba-tiba aku pun mendengar suara dari mimpiku itu. Aku mendapatkan suara dari mimpi. Ya Jannun, wahai Junun Misri Al-Misri, wahai Junun, ya Jannun,
Hajal ladzi yatlabhu setan, orang yang kamu cari itu adalah orang yang juga dicari oleh setan. Subhanallah. Fid dunya, ketika dia hidup di dunia. Oh, berarti orang ada nih. Pala yarahu, tapi setan tidak bisa melihatnya. Nah, wa yatlubuhu malik khajin nari. Dia juga dicari oleh malik khajin, api neraka, penjaga neraka. Penjaga neraka mencarinya juga. Ngoma. Pala yarahu, maka dia pun tidak bisa melihatnya. Di mana orang tuh? Kamu aja nang melihat. Kamu aja nang melihat. Junun masir wayat lubuhu ridwan, bahkan malaikat ridwan pun fil jinan, pada surga. Pala yarahu, tidak melihatnya, tidak bisa mencarinya, tidak bisa melihatnya. Pakul tulil hatib, aku pun berkata kepada si hatib, kepada yang membisikkan aku dalam mimpiku tuh. Fa aina huwa ba'da haja, kemana orang itu? Wahai bisik. Qala, orang itu berkata dalam bisikan itu, bi makdin sidkin inda malikin muqtadir, orang itu berada di tempat sidkin yang terbaik, inda malikin muqtadirin, di tempat yang tertinggi, yaitu maharaja, di tempatnya maharaja muqtadir yang menentukan segala sesuatu. Artinya orang itu derajatnya tinggi benar. Nah, orang yang derajatnya tinggi seperti ini sering tidak dikenal manusia. Kadang dikenal manusia di lapisan tertentu aja, tapi lapisan lain tidak mengenal. Abah Guru Sukompol dikenal mungkin pian, ya orang alim nggak biasa juga aja, orang alim biasa aja. Nah, mungkin itu lapisan yang lain ya. Tapi di penduduk langitnya dikenal, yalah. Nah, Mbah sudah sedih meninggal, hanya melihat orang tahu, ya Allah, jutaan manusia datang, ya lah. Nah, itu aneh lah. Nah, ini kisah ini menceritakan, tadi Syekh Abdul Qadir Jalil mengingatkan, kita berusaha melepaskan ikatan dunia itu tidak ada orang tahu. Orang lain lihat. Ini adalah laku batin kita, ya kan? Laku batin kita itu pun kadang-kadang malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu, apalagi setan. Disangka setan kita nih, bah paloi, ya orang ini aja setan. Ya lah. Lalu paloi tidak melihat amal kita. Padahal membuang keterikatan dari dunia itu adalah amal yang luar biasa, yang menjadikan orang masuk ke pintu langit tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mencapai titik di mana Allah sejatinya sayang, cinta kasih kepada orang tersebut. Itulah yang dimulai, dirintis oleh baginda besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian tidak tahu amal Nabi itu, yang pian tahu Nabi itu seolah-olah hanya mengajarkan kepada umat saja, berkata-kata selesai, mengatur-ngatur begini selesai. Paling yang pian lihati kadang-kadang bini sidin aja, lebih dari 4 ya banyak banaga. Nah, berdebat masalah bini sidin aja. Nang berdebat ini cocok juga kawin aja beluman. Tidak tahu apa hati si Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau, bahkan jika tubuhku tidur, hatiku tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuktikan beliau selalu ingat kepada Allah. Nah, kita ini nyaman ya kalau sudah syukur, dapat nikmat, dapat kendaraan baru, alhamdulillah, ya Allah lah. Hah? Pas ditipu orang. Nah, ditipu orang 2000 jadi tipu orang 2000 di parkiran pas beli makanan di warung. Kalinya begitu anak buat di sepeda motor sudah membeli mie apa prit orang. Nah, orang parkir 2000. Padahal aku ada jadi sebelah sini. Wah, kesalnya bukan main. Bisa seminggu tuh soal parkiran 2000 rupiah aja. Seminggu menyatakan. Ya Allah lah. Sandal jepit tuh hilang di masjid. Bu, besoknya Minggu Jumat kan aku balas ya. Nah, mikirakan itu semingguan sandal jepit ini dipikirakan. Karena kisahnya ulang lah, sambung.
Dalam Jala'ul Qatir. Nah, ini nggak anu pulang nah. Semalam sampai Yakjah lah. Kemarin melihat Allah, kalau tidak bisa melihat Allah dengan Yakjah, dengan selalu mengingat Allah, mutabaah kepada Nabi SAW. Jadi Nabi melihat Allah, lalu yakinlah bahwa karena kita mutabaah mengikuti Nabi, maka disitulah ikatan kita melihat Allah. Kalau dengan Nabi itu kejauhan dengan guru-guru kita, mereka melihat Allah, kita ikuti mereka, itu namanya mutabaah. Nah, tunggal dikitan. Jadi teori beragama itu namanya wasilah. Nabi SAW menyampaikan diri beliau itu wasilah bagi sahabat. Jadi sahabat itu untung sudah bersama Nabi. Itu kelebihan para sahabat tuh, langsung sumber ilmunya Nabi langsung sudah. Kita ini jauh benar kelak. Lalu ada ulama pegangan, kita ikuti itu. Nanti di akhirat Nabi memanggil ulama-ulama aja lagi, kita ikut di ulama itu. Nah, ibarat ada tali. Cuma kita dalam hal ini sudah betali nih, berwasilah nih, berikut seperti ke pengajian, seperti ini berpegang nih. Kita juga berwasilah dengan ilmu, kita pelajari ilmunya, ilmu nang ulama itu nang tuan guru tuh nah. Misalnya abah guru Sokompol dilajari guru Sokompol, Syekh Abdul Qadir Jini dilajari ilmu sidin. Mastata'tum, semampu kalian. Siapa tahu kita masuk di akhirat bighairi hisab. Apa itu? Golongan yang tidak dihisap lagi. Andaikan tidak bisa juga, kita masih ada saluran lain, saluran BIK. Ya kalau lah. Nah, itu cara kita tuh. Cuma berusaha. Bisa juga karena tidak berusaha, Bang. Kalau tidak berusaha ya nang kayak unjun tuh ada kelebihan, atau kayak orang unjun tuh mendaki umpan di unjun orang, dipatok oleh ikan. Ya lah. Ikan itu begitu kita angkat biasanya ikannya keluar kelak. Ini enggak keluar-keluar. Apa nih? Sangkut di rumput. Yalah. Kamu mau yakan kita kadang-kadang apa? Kita potong kelanunya nih. Apanya nih? Talinya iyalah. Pian mutabaah lawan ulama, lawan nabi nih. Ditarik-tarik kurang udah mau aja sangkut di mana kah? Sangkutnya di mana ya? Dosa kebanyakan misalnya. Ya kah? Nah, berzikir tidak mau, sembahyang tidak mau, sangkutnya bisa ditarik. Kenapa enggak mau ibadah? Nah, karena takdirnya orang tidak sholat tuh ada di dalam Al-Quran. Masalah kakumpi sakor. Ada orang masuk api neraka, ditanya oleh nang masuk dalam neraka juga sama-sama masuk neraka nih, rupanya sempat berbicara nih. Oh bukan, salah. Ada orang masuk surga tapi terlambat. Orang sudah ribuan tahun di surga, baru tiba-tiba munculnya di surga tuh. Lalu orang surga bertanya, kenapa? Datang dari mana ikan? Dari neraka sakor ya. Dari neraka sakor kah dulu? Masalah kakumpi sakor. Apa itu sakor itu aja orang surga kan bertanya. Masalah kakumpi sakor. Apa itu neraka sakor? Lam naku minal musallin. Aku penyebabnya aku masuk neraka sakor. Lam naku minal musallin. Aku waktu di dunia tidak mau sembahyang sholat. Satu, yang kedua tidak mau bersedekah. Nah, bersedekah tidak mau, sholat tidak mau, pas ditarik-tarik oleh ulama. Nah, ayo kita naik, ayo kita jalan Padang Masar, yuk kita nih lewat di jalur ini. Nggak bisa ditarik-tarik, nguyak orang nggak bisa ditarik-tarik daripada menghambat yang lain, potong orang tali, ya kah? Nah.
yaqmudu aini wujudihi payarahu bi ainihi ala ma huwa alaihi min haitsu zahiri, maka memejamkan mata pada wujudnya, lil makna bermakna adalah melihat Allah bi ainihi dengan matanya, ala ma huwa alaihi atas apa yang ada sesungguhnya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tinggi mana nih melihat Allah, maksudnya bil wasitah. Melihat Allah tuh banyak caranya, bermacam-macam tingkatannya. Nah, ini kan iman nih. Ini soal iman nih. Yang kita bicarakan ini masalah iman nih. Puncak iman itu melihat Allah. Di bawah daripada puncak iman, puncak itu ada ka'annaka tarahu, engkau seolah-olah melihat Tuhanmu. Iyalah. Tadi ulun melihat, ulun kawa mangkat tangan nah, ngambil nah, ya Allah terima kasih ya Allah, kawa ulun mangkat tangan. Kalau orang tidak beragama, angkat tangan biasa ya, kayak dulu juga aku bisa mangkat tangan, kayak dulu juga aku bisa mangkat tangan dia. Nah kayak itu tuh kayak Pak. Ini kacaunya ya kelak. Nah tapi kalau sudah bisa, nah ini bahaya. Oh ini mangkat tangan. Jadi apa yang dilihat itu sudah berbeda. Nah itu orang melihat Allah. Itu melihat Allah sudah tak? Tapi melihat Allah adalah af'al Allah, di mana siapa yang bisa menggerakkan, siapa yang menghidupkan manusia ini kecuali hanya Allah. Berarti itu sudah ka'annaka tarahu. Sudah kawan, cuma kita melihat sekali-sekali aja, pas di pengajian melihat Tuhan Allah, pas di luar pengajian lain pulang. Pas di masjid bagus banget, no, tunduk keluar masjid sandal orang hilang. Ya kelak. Nah melihat juga pas di masjid sembah melihat Allah juga. Nah atau pikiran kita ke sana kemari. Ada kisah Paloi waktu di sekolahan SD. Sekolahan SD sini masihlah Paloi kekanakan ya tidak mengerti. Anak-anak ya ibu guru, sebutkan hewan yang hidup dua alam. Sebutkannya ada garbus angkat tangan, katak bujar. Jadi bipai. Ada lagi nang lain nyebut sirawin, buaya bujar. Betul ya ibu. Kamu Paloi jar. Poligami buaya, orang mau poligami buaya. Itu manusia nih, hewan ya ibu. Apa? Oh hewan berarti orang poligami itu termasuk jual orang lain, ibu guru lain udah. Terus apa? Pikirkan dulu lo Ijar, jangan asal sebut nggak buaya. Ini supaya kita nih hidupnya berpikir dulu sebelum menyebut. Oh ada buaya sudah apa? Babi ngepet buaya. Apa yang dilihat Palu ini? Lain ilmu yang dilihatnya nih, lain ya kah? Melihat Allah, melewati berpikir, proses berpikir, ada ilmu. Akhirnya karena kita diselipi oleh iman, ada kesadaran timbul, ya kan? Kita mengakui bahwa semua alam ini tidak ada gerak satupun di alam ini, la tataharraka illa biiznillah, ya lah, kecuali dengan izin. Kita lihat ya, ada handayang nyiur, ada rambutan bergoyang. Oh, angin, memang tuh angin itu johir alamiah manusia. Lapisan dibalik daripada angin adalah apa? Gerak, ya lah. Kalau bahasa ilmu fisika, daya gerak ya. Itu masih ilmu alamnya, itu tidak berpahala masih. Nang menjadi pahala itu ialah dia lahir karena izin Allah Subhanahu. Nah mulai pahala sudah tuh izin Allah dah. Lapisan ketiga dah. Lapisan di dalamnya kehendak Allah Subhanallah. Mungkin lapisan kehendak Allah masih bingung. Nah, turunakan lagi 3 ke 4 dulu lapisan apa? Allah yang mengatur angin ini. Nah itu sudah melihat Allah, itu sudah melihat asma Allah yang maha mengatur. Naik lagi, ini af'al Allah, ini perbuatan Allah. Nah itu tinggi mana dah tuh hakikat sudah tuh.
tuh naik di hakikat sudah tuh. Itu menyebut suatu nama di alam lahut, namanya sudah alam ketuhanan. Af'alullah, perbuatan Allah. Nah makanya kalau itu diperdebatkan itu jadi masalah. Ini af'al Allah nih, ya lah. Nah gerakan lain af'al Allah, lain yang kita lihat mata ini ya af'al Allah lain. Terus yang mana terjadinya semua itu? Ya kalau karena af'al Allah. Kenapa jadi mencuri? Takdir Allah ya. Nah, jadi polisi pintar juga. Takdir Allah juga kami tangkap ikan polisi. Kami tambahi 2 kali. Ya kalau. Nah itu. Kesimpulannya, ajar saya. Pamaknahu fayarahu bi'ainihi alamu huwa alaihi. Engkau akan sampai nanti mengetahui tentang, mengenali tentang, dan melihat tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau sudah melihat itu, engkau mulai mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata begitu maha kuasanya. Selama ini kamu mendengar aja teori Tuhan tuh maha kuasa, mendengar teori aja selama ini. Sesungguhnya kamu masih belum tahu, karena kamu belum menyadari bagaimana maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas berbicara kayak ini, nah Syekh Abdul Qadir Jailani, ular keluar di ular di Gasidina masuk ke awak sidik ke tubuh beliau. Pas berkisah kekuasaan Allah ini, nah ular bahasa kita di sini ular tadung, lain tadung bioko, lain tadung bujuran. Dilihatkan sidin tetap sidin berceramah. Masya Allah. Sampai ular itu masuk ke tubuh beliau lagi, keluar dari tubuh beliau, kemudian masuk lagi ke tubuh beliau, hilang di tubuh beliau. Nggak dicari sidin mana ular tadi itulah, nggak ada. Nang melihat makanya kajet-kajet. Ujian seorang aulia Allah itu besar sekali. Ya lah, nah diuji Allah. Tapi beliau dapat tenang karena beliau merasakan apa yang dirasakan beliau. Beliau mengenali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib.